Coba deh pikirin, tiap hari kita kan pasti keluar duit ya, buat pulsa, bayar listrik, jajan, dan uangnya ya udah hilang aja gitu. Tapi gimana kalau ternyata nggak harus gitu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas Mas Shija, sebuah proyek baru di Indonesia yang janjinya gede banget, mengubah pengeluaran kita jadi aset. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini nih kutipan yang langsung nancep dari materi mereka. Intinya tuh di sini. Coba bayangin, duit yang biasanya kita pakai buat belanja, malah nggak hilang, tapi justru punya potensi buat nambah. Gila kan? Konsepnya berani banget. Oke, biar gampang, kita bakal bahas lewat 5 poin ini. Apa sih janji utamanya? Gimana cara kerjanya? Terus gimana pakainya buat bayar-bayar? Untungnya apa kalau gabung cepet? Dan pastinya, gimana cara mulainya? Oke, kita mulai dari yang pertama ya, janji utamanya. Jadi, proyek ini tuh dasarnya dari satu pertanyaan simple tapi penting. Gimana caranya biar pengeluaran kita nggak melulu jadi uang hangus? Nah, kita lihat yuk solusi yang mereka tawarkan. Jadi, idenya tuh gini. Setiap kali kita beli pulsa, bayar tagihan listrik, atau belanja apapun, Mas Shida ini nawarin sebuah cara buat menyulap sebagian dari transaksi itu jadi aset digital. Aset yang punya potensi buat tumbuh. Jadi, pengeluaran itu bukan lagi sekedar, ya udah keluar aja, tapi bisa jadi semacam celengan atau investasi kecil-kecilan. Keren kan? Terus, gimana caranya ini semua bisa kejadian? Nah, di balik layarnya ada dua motor penggerak utama, yaitu dua token digital. Yuk, kita kenalan sama dua token ini. Yang pertama, namanya Master P, atau disingkat MP. Anggap aja ini token utamanya. Fungsinya ada dua, buat transaksi dan juga buat investasi. Nah, harganya ini ngikutin pasar, jadi bisa naik, bisa turun. Tergantung banyak sedikitnya yang beli dan jual. Mirip-mirip saham lah gitu. Nah, yang kedua ini namanya Master Z atau MZ. Kalau yang ini fungsinya lebih spesifik. Dia cuma buat bayar biaya admin tiap kali ada transaksi. Atau kalau di dunia kripto namanya gas fee. Jadi kalau tadi MP itu kayak saham, nah si MZ ini ibaratnya kayak biaya materai. Nilainya tetap dan gunanya cuma buat kelancaran transaksi aja. Nah, biar lebih jelas lagi, kita lihat tabel perbandingan ini. Coba perhatiin kolom Master P ya. Fungsinya buat utilitas dan investasi. Nilainya itu bisa naik turun dan tujuannya ya buat tumbuh. Beda banget sama Masterset kan? Fungsinya murni buat bayar bensin transaksinya, nilainya tetap, dan tujuannya ya biar semua transaksi lancar jaya. Biar kebayang skalanya, total pasokan Master P ini dibatasi loh. Jumlahnya ada 10 miliar token. Dan ini jumlah maksimal, jadi nggak akan ada lagi setelah itu. Dari 10 miliar itu, 10%-nya atau sekitar 1 miliar token itu dialokasikan khusus buat dijual ke komunitas. Kenapa? Ya, katanya sih biar para penggunanya bisa ikut terlibat dari awal banget. Oke, tokennya udah ngerti. Tapi, terus gunanya buat apa di dunia nyata? Nah, ini bagian pentingnya. Ini bukan cuma soal token digital doang, tapi gimana token ini bisa jadi solusi pembayaran beneran. Disinilah konsep keren tadi jadi nyata. Kuncinya ada di integrasi. Jadi, Mas Shida ini dirancang biar bisa nyambung sama sistem yang udah kita kenal dan pakai sehari-hari. Bayangin, bisa buat bayar pakai QRIS, bayar listrik dan pulsa, belanja di e-commerce, bahkan kedepannya mau nyambung ke ATM juga. Tujuannya apa? Biar kita pakainya gampang dan nggak ribet. Ini salah satu klaim utama dari mereka ya. Katanya, Mas Shida ini adalah PPOB pertama di Indonesia yang berhasil menggabungkan teknologi blockchain langsung dengan rupiah. Jadi bukan cuma soal kripto, tapi juga nyambung langsung ke mata uang kita. Nah, poin ini juga penting banget soal legalitas. Mereka mengklaim kalau Mas Shida ini adalah token kripto pertama yang punya izin resmi di Indonesia. Dan bukan cuma itu, katanya juga diawasi langsung oleh OJK dan Bapepti. Ini jelas jadi nilai plus kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin penasaran. Kenapa sih jadi yang pertama itu penting? Kita akan bahas soal keuntungan jadi pengguna awal di ekosistem kayak gini. Kutipan ini benar-benar pas banget. Siapa yang lebih cepat paham, dia yang duluan panen cuan. Idenya sederhana. Kalau kita lebih dulu ngerti dan masuk ke sebuah teknologi baru, peluang kita buat dapatin untungnya juga lebih besar sebelum semua orang ikut-ikutan. Dan enaknya katanya sih buat mulai itu nggak perlu modal gede. Mereka sengaja bikin biar terjangkau. Jadi mau yang modalnya pas-pasan atau yang modalnya lebih besar, semuanya bisa ikutan. Jadi nggak eksklusif buat orang-orang tertentu aja. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih.
bagian yang paling praktis. Kalau dari tadi dengerin dan jadi penasaran, terus gimana dong cara mulainya? Gimana cara gabung ke ekosistem Mashida? Caranya ternyata simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, daftar akun. Kedua, sambungin dompet digital kamu. Terus yang ketiga, ya tinggal beli token Master B-nya. Udah, gitu aja. Nah, buat yang lebih teknis, pembeliannya itu bisa lewat Bitget Wallet. Alamat kontraknya ada di layar ya. Buat yang udah biasa main kripto, pasti tahu kalau alamat ini penting banget. Ini tuh kayak nomor rekeningnya biar kita nggak salah beli token abal-abal. Oke, kita udah bedah semuanya dari A sampai Z. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan besarnya. Dengan konsep mengubah belanjaan jadi aset, pakai teknologi blockchain, Mashida ini kan nawarin sesuatu yang baru banget. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah model kayak gini yang bakal jadi masa depan transaksi digital di Indonesia? Coba kita pikirin bareng-bareng.